Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas karomah Syekh Ahmad Khotib Sambas. Syekh Ahmad Khotib Sambas bernama lengkap Syekh Muhammad Khotib bin Abdul Ghaffar Al-Sambasi Al-Jawi. Lahir di Kampung Dagang atau Kampung Asam, Sambas, Kalimantan Barat, Borneo pada tahun 1217 Hijriah atau 1802 Masehi. Beliau merupakan pendiri Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat dasar di kota asalnya, Ahmad Khotib pergi ke Mekah untuk melanjutkan studinya. Saat itu ia tepat berusia 19 tahun. Ia menetap di Mekah mulai seperempat kedua abad ke-19 sampai wafatnya pada tahun 1289 Hijriah atau 1872 Masehi. Beliau mempelajari berbagai ilmu pengetahuan Islam, khususnya tasawuf, yang menjadikannya terhormat pada zamannya karena tingkat spiritualitasnya. Menurut Naqaib Al-Attas, Syekh Ahmad Khotib Sambas merupakan syekh dari dua tarekat, yaitu Tarekat Qadariyah dan Tarekat Naqsabandiyah. Dengan mengkombinasikan kedua tarekat tersebut, jadilah Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah. Al-Kisah ketika beliau masih berumur 4 atau 5 tahunan. Saat dini hari akhir Ramadan, beliau menemani pamannya mengambil wudhu untuk sholat tahajud. Saat itu sang paman melepaskan songkok putih dari kepalanya dan meletakkan di kayu. Namun Syekh Ahmad Khotib yang masih kecil melihat songkok tersebut terbang, sedangkan pohon-pohon kayu di sekitarnya seperti bersujud. Sang paman mengetahui bahwa malam tersebut adalah malam Qadar. Lalu beliau berdoa agar keponakannya yaitu Ahmad Khotib menjadi walinya kelak. Setelah peristiwa itu, Ahmad Khotib kecil melakukan hal-hal di luar kebiasaan. Beberapa waktu kemudian, karomah Syekh Ahmad Khotib Sambas pun terlihat. Tiba-tiba pohon asam yang terletak di tepi rumahnya berbunga dan berbuah luar biasa. Padahal saat itu bukan musimnya. Buah yang terletak di kanan Ahmad Khotib kecil ini rasanya sangat manis. Padahal sebelumnya tidak semanis itu. Sedangkan buah yang terletak di sebelah kirinya rasanya sangat asam. Padahal sebelumnya tidak seasam itu. Pada suatu hari ia pergi ke Masjidil Haram. Salah satu ulama besar di Mekah saat itu, Syekh Daud Al-Fatani, mempunyai firasat bahwa seorang Jawi ini akan menjadi seorang yang besar di kemudian hari. Syekh Daud Al-Fatani membawanya dan mendidiknya. Ilmu yang seharusnya dipelajari selama 30 tahun bisa diselesaikan oleh Ahmad Khotib selama 3 tahun saja. Syekh Daud adalah seorang syekh mursyid kamil mukamil dalam tarekat Syatariyah. Setelah belajar dengan Syekh Daud, Ahmad Khotib belajar dengan Syekh Samsuddin. Dari seluruh murid Syekh Samsuddin, hanya Ahmad Khotib yang dianggap pantas untuk menggantikan jika sang guru meninggal kelak. Sejak itu Ahmad Khotib Sambas diberi gelar Syekh Mursyid Kamil Mukamil dalam Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah. Ahmad Khotib Sambas memiliki beberapa karya yang berpengaruh. Salah satunya ialah Fath al-Arifin, yang artinya kemenangan orang-orang yang arif, yang menjelaskan unsur-unsur dasar doktrin sufi sebagai janji kesetiaan atau baiat, mengingat Tuhan, zikir, perenungan, muraqabah, dan rantai atau silsilah spiritual Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah. Itulah karomah yang dimiliki Syekh Khotib Sambas. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton di channel ini. Bagi kalian yang penasaran dengan video berikutnya, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini.